Bab 19, Lembalan Pemerintah Daerah. Lin Hai melihat sudah ada gerobak keledai di belakang mereka. Kamu sangat cerdas. Bawa keledai itu ke sini dan beri dia pakan ternak. Aku akan mencuci muka dan kita akan berangkat bersama. Liu Ergo pergi ke halaman belakang untuk menggiring keledai itu dan mengaitkannya ke kereta. Yang lain sibuk memotong rumput untuk memberi makan keledai itu. Setelah mencuci muka, Lin Hai berkata kepada Qiaoer, tunggu di rumah dan makan dulu. Aku akan pulang setelah semua urusan ini beres. Baiklah, jangan khawatirkan aku. Qiaoer menjawab Lin Hai, dan mereka pun berangkat dengan penuh semangat. Saat ini hari masih pagi dan hampir tidak ada orang lain di jalan. Lin Hai duduk sendirian di kereta keledai, dan tidak ada orang lain yang bisa mengikuti. Oh, aku sangat iri pada kalian yang begitu kuat. Jika aku berjalan ke kota kabupaten, aku mungkin akan mati kelelahan. Lin Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, meskipun saya telah berolahraga keras selama periode ini, tubuh saya masih sangat lemah. Jika saya bisa memiliki fisik seperti Wang Dayong, saya pasti bisa melakukan banyak hal. Kamu adalah seorang sarjana, kamu tidak bisa dibandingkan dengan kami orang kasar. Kamu menggunakan otakmu, kami menggunakan kekuatan kami. Kami tidak memiliki masa depan yang cerah seperti Anda. Wang Dayong berkata dengan santai. Benar, lihat para pejabat itu. Mereka semua terpelajar. Mereka sama sepertimu. Orang seperti kami tidak akan seberuntung mereka. Wajah Tidaner menunjukkan ekspresi rasa iri yang besar. Lin Hai tersenyum dan bertanya, jadi, apakah kamu ingin menjadi seorang pejabat pemerintah? Tentu saja menjadi pejabat pemerintah itu sangat bergengsi dan tidak akan ada yang berani menindas kita. Tapi orang biasa seperti kami tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang pejabat. Mungkin bukan itu masalahnya. Kalau aku punya cukup uang, aku bisa menyumbangkan sejumlah uang untuk menjadi seorang pejabat. Lalu aku akan menjadikan kalian sebagai pekerjaku. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Menurutku itu pasti berhasil. Kamu terpelajar dan pintar. Tidak ada masalah bagimu untuk menjadi seorang pejabat. Nanti saudara-saudaramu Ono akan mengikutimu dan menikmati kehidupan yang baik. Liu Ergo berkata dengan tergesa-gesa, Lin Hai juga memiliki rencana ini, tetapi jabatan pemerintah yang disumbangkan dengan uang memiliki peringkat yang relatif rendah, dan hanya ada sedikit ruang untuk promosi di masa depan. Lin Hai hanya asal berbicara saja dan tidak ingin menjadi pejabat dengan cara itu. Dia tidak pernah menyangka semua orang ini menganggapnya serius. Mereka semua bermimpi menjadi seorang pejabat atau polisi suatu hari nanti. Di masa depan, dia akan bisa makan makanan pemerintah yang cukup untuk memberikan kehormatan bagi keluarganya. Lin Hai menyaksikan mereka berdiskusi dengan hangat dan mulai mempertimbangkan apakah dia harus belajar keras dan lulus ujian kekaisaran. Pada zaman dahulu, menjadi seorang pejabat mempunyai status tertinggi. Tidak peduli seberapa kaya Anda dalam bisnis, Anda bukanlah siapa-siapa di hadapan pemerintah. Mereka bahkan bisa mencari alasan untuk menyita harta benda seseorang dan mengambil seluruh uangnya untuk kas negara. Jika ingin hidup nyaman di masa depan, kita harus memiliki kekuatan sendiri. Terlebih lagi, sekarang adalah masa kekacauan, sangat penting bisa memiliki pasukan sendiri. Lin Hai sedang memikirkan rencana masa depannya. Dia berencana membaca lebih banyak buku ketika dia punya waktu dan mencoba untuk lulus dari ujian kekaisaran. Jika dia sudah menjadi seorang pejabat, maka dia tidak akan diintimidasi oleh orang lain lagi. Ketika mereka tiba di kota kabupaten, banyak pedagang kecil yang sudah memulai bisnisnya, jalanan pun terlihat semakin ramai, banyak orang telah memperhatikan. 5 ekor serigala di kereta keledai dan berkumpul untuk menyaksikannya dari dekat, mereka semua sangat terkejut. Minggir, jangan menghalangi jalan. Pemburu di depan mengusir mereka, tapi malah semakin banyak orang yang datang melihat. Jarang sekali mereka bisa melihat serigala dalam jarak sedekat ini. Mereka sangat penasaran dan sedikit takut. Ya ampun, ini serigala. Kenapa bisa besar sekali? Pantas saja bisa memakan orang. Orang-orang ini sungguh luar biasa. Mereka bisa membunuh 5 ekor serigala. Kudengar serigala bisa menerkam dari belakang dan menggigit lehermu dalam satu gigitan. Mereka ini bisa membunuh serigala, jadi mereka pasti punya kemampuan yang hebat. Mendengar perbincangan orang itu, para pemburu pun sangat bangga, seolah-olah serigala ini dibunuh oleh mereka. Sesampainya di depan kantor pemerintah, mereka melihat 2 orang pejabat pemerintah berdiri di sana. Ketika mereka melihat serigala di dalam kereta, mata mereka hampir terjatuh keluar, tidak perlu memanggil mereka lagi. Mereka langsung datang menghampiri.
Apakah kalian yang membunuh serigala-serigala ini? Ya, kami adalah pemburu di Pegunungan Utara. Kemarin kami bertemu dengan sekelompok serigala dan bertarung mati-matian. Akhirnya kami berhasil membunuh 5 ekor serigala ini. Saya dengar jika bisa membunuh serigala, maka akan mendapat imbalan dari pemerintah daerah. Tolong bantu kami untuk mengurus semua ini. Derajat sementara Lin Hai menjelaskan apa yang terjadi. Dia diam-diam menaruh batangan perak ke tangan petugas tersebut. Kedua petugas itu langsung tersenyum secerah bunga, sikap mereka pun menjadi lebih sopan. Kalian sungguh hebat bisa membunuh binatang-binatang buas ini. Mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan membantu kalian untuk melaporkannya. Semakin banyak orang yang berkumpul di depan kantor pemerintah daerah, semua ingin melihat seperti apa rupa serigala itu. Sesaat kemudian, seorang pejabat pemerintah berlari mendekat. Yang mulia hakim daerah ingin bertemu dengan kalian. Ayo ikuti saya ke halaman belakang. Mereka membawa kereta keledai ke halaman belakang. Seorang pria berpakaian resmi, berusia 40-an tahun, berjanggut dan cukup agung. Ketika para pemburu melihat pejabat tersebut, mereka langsung bersujud dan memberi hormat. Lin Hai menggerakkan tangannya dan memberi hormat seperti seorang sarjana. Lin Hai memberi salam kepada Yang Mulia Hakim Daerah. Hakim daerah Zhang Xuelong memandang Lin Hai dengan heran di matanya. Dia mengira orang yang bisa membunuh serigala itu pasti seorang pria kekar. Dia tidak menyangka ternyata dia adalah seorang sarjana yang kurus. Namamu Lin Hai. Apakah kamu ikut serta dalam membunuh serigala ini? Ya, saya membuat 2 busur panah, dan kekuatan busur itulah yang membunuh serigala. Jawab Lin Hai. Tuan Hakim Daerah, kami para pemburu diserang oleh serigala di Pegunungan Utara. Berkat Lin Hai, dia berhasil membunuh dan mengusir serigala-serigala itu, kata Wang Dayong. Zhang Xuelong menjadi semakin terkejut dan bertanya dengan jelas tentang apa yang terjadi. Lin Hai menghindari pembicaraan tentang senjata api dan kemudian menjelaskan cara dia menyelamatkan para pemburu ini. Zhang Xuelong sangat terkejut setelah mendengar penjelasan ini. Dia langsung merasa bahwa Lin Hai adalah orang yang berani dan banyak akal. Ya, kamu memiliki keberanian dan strategi yang hebat di usia yang begitu muda. Zhang Xuelong memandang Lin Hai dengan penuh kekaguman. Apakah kamu ingin bekerja di kantor pemerintah daerah? Saya akan mengatur pekerjaan untukmu. Karena daerah ini relatif terpencil, hampir setiap tahun terjadi insiden binatang buas yang menyerang manusia. Karena Lin Hai memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak serigala sekaligus, kita dapat menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Lin Hai. Biarkan dia membawa pasukannya untuk menangkap atau membunuh binatang buas itu. Para pemburu sangat senang mendengar hal ini. Mereka tidak menyangka hakim daerah akan begitu menyukai Lin Hai. Di mata mereka, rasanya seperti sedang melayang ke langit. Lin Hai tidak ingin menjadi pejabat pemerintah di bawahnya. Dia segera berkata, saya masih berencana untuk belajar lebih keras lagi untuk mengikuti ujian kekaisaran. Saya minta maaf telah mengecewakan hakim daerah. Zhang Xuelong tidak marah dengan hal ini. Dia tersenyum dan berkata, senang sekali Anda memiliki ambisi seperti itu di usia yang begitu muda. Anda harus belajar dengan lebih giat lagi. Karena Anda adalah seorang sarjana, maka pemerintah daerah telah memutuskan untuk memberi Anda imbalan yang lebih besar. Awalnya, imbalan untuk membunuh seekor serigala adalah 5 tak perak. Dan sekarang pemerintah daerah akan memberimu 10 tak perak untuk seekor serigala. Selain itu, Anda juga bisa mengambil serigala ini. Setiap serigala bernilai 10 tael perak. Apakah Anda puas dengan harga ini? Lin Hai sangat terkejut dan menjawab dengan cepat, tentu saja saya puas. Terima kasih, Tuan Hakim Daerah. Bab 20. Peresmian. Lin Hai tidak menyangka hakim daerah akan begitu bermurah hati. Kali ini Lin Hai benar-benar mendapatkan uang yang banyak. Dia tidak tahu bahwa hakim daerah juga akhir-akhir juga pusing memikirkan masalah ini. Seringkali terjadi insiden binatang buas yang menyerang orang. Hal ini memberikan noda besar pada pencapaian politiknya. Seseorang telah memburu dan membunuh 5 ekor serigala sekaligus, dan akhirnya dia bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kedepannya, kamu harus terus berburu dan membunuh lebih banyak binatang buas. Ini bisa menyelamatkan banyak jiwa manusia. Zhang Xuelong berkata sambil mengelus jenggotnya. Apa yang dikatakan tuanku benar. Dengan uang ini kami bisa membeli lebih banyak senjata. Kami berencana untuk berburu harimau dan mencegah binatang buas ini keluar untuk menyerang orang. Lin Hai berkata padanya, hakim daerah menjadi lebih bahagia lagi setelah mendengar hal ini. Oke,
Kami semua menunggu kabar baik darimu. Lin Hai tahu bahwa pemerintah daerah sudah pusing dengan kasus binatang buas yang menyerang manusia. Pasti akan menguntungkan dia, jika ada sekelompok orang seperti ini yang memburu dan membunuh binatang buas itu. Mengungkapkan rencana ini kepada Zhang Xuelong terlebih dahulu akan memudahkan pembicaraan tentang apapun di kemudian hari. Setelah menerima hadiahnya, Lin Hai langsung menjadi sangat kaya. Lin Hai mengeluarkan 20 tael perak dan membaginya di antara mereka. Simpan uang ini, nanti kita bagi. Ayo makan dulu dan pulang secepatnya. Saya berjanji kepada hakim daerah bahwa kita akan memburu seekor harimau dan membawanya ke sini. Hakim daerah telah mengundang kamu untuk bekerja di kantor pemerintah. Sayang sekali kamu menolaknya. Liu Ergo masih merasa sayang dengan keputusan Lin Hai. Lin Hai tersenyum dan menjawab, bekerja untuk pemerintah tidak seenak yang kamu bayangkan. Kita tidak bisa menukar binatang yang kita buru dengan hadiah. Jika kita menjadi pegawai pemerintah, kita tidak bisa pergi berburu lagi dan kita hanya menerima gaji saja. Tidak akan ada imbalan atau semacamnya. Jika kita menghitung dengan benar, itu adalah kerugian besar. Benar, selain itu, jika kamu menjadi pejabat pemerintah, kamu tidak akan bisa mengikuti ujian kekaisaran lagi. Lin Hai adalah seorang sarjana. Jika dia bisa lulus ujian kekaisaran, dia bisa menjadi pejabat tinggi. Keputusanmu sangat tepat, kata Wang Dayong. Pokoknya, mulai sekarang kita semua akan mendengarkan Lin Hai. Ayo cepat makan. Setelah makan malam, kita akan kembali berlatih. Jika kita bisa membunuh seekor harimau, masing-masing dari kita bisa mendapatkan beberapa tael perak lagi, itu lebih dari apa yang bisa kita hasilkan dalam setahun, jika kami pergi berburu setiap hari. Benar, ikuti saja Lin Hai. Lin Hai meminta beberapa mantou dan 2 jenis lauk patik untuk mereka mulai makan. Mereka mengatakan bahwa belum pernah makan makanan lezat seperti ini di pedesaan. Mereka melahap semua makanan itu dengan sangat cepat. Pelayan itu tercengang. Orang ini makan lebih banyak dari ketiga orang lainnya. Kalian makan terlalu banyak, apakah kalian ingin menghabiskan semua uang Lin Hai dalam sekali makan? Wang Dayong tidak tahan melihat mereka yang makan lebih banyak dari biasanya. Tidak apa-apa, kita sudah menghasilkan banyak uang. Makan saja sebanyak yang kalian mau. Karena aku mentraktirmu makan, aku harus memastikan kamu kenyang. Tapi jangan makan terlalu berlebihan. Itu tidak sehat, Lin Hai berkata sambil tersenyum. Oke, beri kami mantou lagi. Setelah mereka selesai makan, semua orang bersendawa. Dalam perjalanan pulang, Lin Hai masih duduk di kereta keledai dan membiarkan mereka mengikuti dari belakang. Ada beberapa orang yang ingin menaiki kereta keledai, tetapi ditolak oleh Lin Hai. Kalian sudah makan banyak sekali. Kalian harus berjalan lebih banyak untuk mencerna makanannya. Kalau makan berlebihan nanti kalian akan sakit. Derajat, setelah sampai di rumah, Lin Hai meminta mereka untuk pulang dulu. Qiaoer mendengar suara berisik di halaman rumah. Dia berlari keluar untuk menyambut Lin Hai. Suamiku sudah pulang. Apakah kamu sudah menerima uang hadiahnya? Tentu saja, Lin Hai menyerahkan tasnya. Qiaoer mengambil tas itu dan merasakan tas itu sangat berat di tangannya. Ya Tuhan, berapa banyak perak ini? Derajat, hadiah untuk seekor serigala adalah 10 tael perak, dan saya menjualnya seharga 5 tael perak lagi. Totalnya adalah 15 tael perak untuk 1 ekor serigala. Dijumlahkan semuanya ada 75 tael perak. Saya memberi mereka 20 tael perak untuk dibagi-bagi, dan kita masih ada 55 tael perak, dipotong uang untuk makan, sisanya ada di sini. Mendengar bahwa Lin Hai telah mendapatkan lebih dari 50 tael perak, Qiaoer memeluk bungkusan itu erat-erat di pelukannya. Kita sudah kaya sekarang. Kita bisa membeli lebih dari 10 hektar tanah dengan perak ini. Pipi Qiaoer memerah karena merasa sangat gembira. Lin Hai membawa keledai itu kembali ke halaman belakang. Ini baru permulaan. Di saat saya berhasil melatih mereka dengan baik dan berhasil menangkap harimau, uang yang kita dapat akan lebih banyak dari ini. Dengan uang sebanyak itu, saya rasa kita tidak perlu lagi berburu. Lahannya cukup untuk kita tinggali. Suamiku harus rajin belajar agar bisa menjadi pejabat kelak. Jangan khawatir, tidak banyak konflik antara membaca dan berburu. Kedepannya saya akan meluangkan waktu setiap hari untuk membaca. Suamiku, cuci mukamu dulu. Aku sudah menyiapkan makan malam, kata Qiaoer sambil berjalan masuk ke dalam rumah untuk menyembunyikan peraknya. Tidak, aku baru saja selesai makan tidak merasa lapar. Aku harus pergi ke toko pandai besi untuk membuat beberapa perlengkapan.
Setelah Lin Hai selesai menjelaskan, dia mengambil perak itu dan menunggangi keledainya ke toko pandai besi. Melihat Lin Hai datang lagi, pandai besi tua itu berkata, kali ini kamu tidak bisa menggunakan ikan sebagai pembayaran lagi. Jangan khawatir, aku datang membawa uang. Lin Hai mengeluarkan batangan perak dan menggoyangkannya di depannya. Orang tua itu segera membelalakkan matanya dan menatap perak itu. Apa yang akan kamu butuhkan kali ini? Aku tidak dapat memberimu kembalian untuk perak yang begitu banyak. Derajat, jangan khawatir, kamu tidak perlu memberiku kembalian. Bikinkan aku 3 buah pipa besi lagi yang seperti kamu buat sebelumnya, dan bikinkan beberapa barang lain. Juga, Lin Hai mengeluarkan selembar kertas dan menunjukkannya padanya, ada detail ukuran dan jumlah di atas. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa ini adalah bisnis besar, dia pun sangat bahagia. Kamu bikin senjata ini untuk keperluan apa? Kami telah membentuk tim berburu di desa kami, jadi kami membutuhkan lebih banyak senjata. Yang lainnya adalah jebakan untuk menangkap hewan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membuatnya. Apakah kamu meremehkan keahlianku dengan menanyakan pertanyaan seperti itu? Aku bisa membuatkan ini untukmu paling lama 7 hari. Bolehkah? 7 hari lagi. Lin Hai menyentuh dagunya, merasa itu memakan waktu terlalu lama. Kita hanya berdua, jadi 7 hari itu sudah cepat sekali. Lagi pula kerja lambat adalah kerja bagus. Kalau terlalu cepat pasti kualitasnya tidak bagus. Oke, 7 hari tidak masalah. Tapi buatlah pasir besi dan anak panah ini secepatnya, aku sangat membutuhkannya. Tidak masalah, bisa diambil besok. Lin Hai membayar lunas pesanan itu dan menunggangi keledainya pulang ke rumah. Wang Dayong dan yang lainnya sudah menunggu di pintu, dan juga ada beberapa orang lainnya. Lin Hai, ini semua adalah buruh di desa kita. Mereka tahu kami telah menghasilkan uang yang banyak dan mereka ingin bergabung dengan kita. Wang Dayong menjelaskan, oke, aku tidak masalah. Tapi kalian harus menuruti perintahku. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, maka cepat pergi dari sini. Tentu saja kami bersedia mendengarkan perintah Anda dan melakukan apapun yang Anda minta. Seorang pria bernama Situ berkata dengan keras, Lin Hai menghitung dan sekarang sudah ada 14 orang. Selama orang ini dilatih dengan baik, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan di desa. Bab 21. Latihan dimulai. Potong beberapa batang kayu dan mulai latihan sore ini. Butuh 7 hari untuk membuat semua senjata. Jadi kita baru bisa pergi berburu setelah 7 hari, kata Lin Hai. Apa yang akan kita makan selama 7 hari pelatihan ini? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagi orang seperti dia, kalau sehari saja tidak bekerja maka akan mati kelaparan. Jika saya tidak pergi berburu selama 7 hari berturut-turut, saya khawatir makanan yang disimpan di rumah tidak akan mencukupi untuk 7 hari. Karena aku yang memintamu datang ke sini untuk berlatih, bagaimana aku bisa membiarkanmu kelaparan? Aku akan menanggung makanmu dan meminta anggota keluargamu untuk datang dan membantu memasak. Kamu bisa makan di rumahku, kata Lin Hai. Bukankah ini ide yang buruk? Kita ini banyak sekali, bagaimana keluargamu mampu membiayai semua ini? Lagi pula, semua orang sudah berbagi uang, jadi pasti bisa melewati 7 hari ini, kata Wang Dayong. Tidak apa-apa, ini hanya 7 hari. Setelah kita menyelesaikan pelatihan, kita pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan saat kita pergi berburu nanti. Halaman di rumah terlalu sempit. Ayo kita pergi ke sungai untuk berlatih. Lin Hai membawa semua orang ke sungai dan membawa jaring ikan, mintalah seseorang menyiapkan tongkat kayu. Meski tidak memiliki senjata, namun tetap bisa menggunakan tongkat kayu untuk latihan, dia memilih 2 orang untuk mengajari mereka cara menebar jaring. Mereka bisa belajar memancing sekaligus berlatih memancing. Melihat jaring aneh ini, Situ pun bertanya. Mereka bilang kamu punya ikan untuk dimakan setiap hari, tapi kamu tidak menggunakan jaring ikan seperti ini, kan? Apakah benda ini benar-benar bisa menangkap ikan? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Galilah beberapa cacing tanah dan gantungkan di jaring, lalu arahkan ikannya. Lin Hai mengarahkan mereka untuk melakukan hal itu. Wang Dayong segera memimpin anak buahnya untuk memotong beberapa batang kayu, agar setiap orang bisa mendapatkan batang kayunya masing-masing. Apakah menurutmu tongkat sepanjang ini cukup? Wang Dayong bertanya. Sudah pas. Begitu ujung tombak selesai ditempa dan dipasang, dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, bahkan seekor harimau dewasa pun akan berubah menjadi sebuah sarang lebah.
Lin Hai mengambil tongkat kayu dan mencoba menyodoknya ke depan. Wang Dayong sepertinya sudah mengetahui apa yang akan dilakukan Lin Hai. Idemu bagus. Betapapun kuatnya seekor harimau, jika ditusuk dengan puluhan tombak sekaligus, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk melukai siapapun lagi. Nah, itulah yang kita sebut dengan kekuatan dalam jumlah yang besar. Tapi setiap orang harus mematuhi perintah, dan tidak boleh ada yang mundur atau lari saat berjumpa harimau. Jika ada beberapa orang yang melarikan diri dari medan perang, maka kita semua akan terbunuh. Lin Hai memanggil semua orang ke hadapannya dan secara khusus berbicara tentang disiplin, siapapun yang melanggar aturan akan segera dikeluarkan. Jika timbul akibat yang serius, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Semua orang terlihat serius setelah mendengar hal ini. Jika kalian merasa tidak bisa melakukan hal ini, masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Tidak ada satupun dari mereka yang mundur, dan mata mereka terlihat penuh tekad. Lin Hai mengangguk dengan sangat puas. Bagus sekali, tidak ada di antara kalian yang pengecut. Selama kalian mengikuti saya jamin keluarga kalian akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, Lin Hai menyuruh mereka berbaris. Caranya berdiri kokoh dalam posisi kuda dan memegang tombak erat-erat dengan kedua tangan. Dia berteriak keras dan bergegas ke depan. Setelah latihan sudah cukup lancar, Lin Hai menyuruh Wang Dayong untuk mengarahkan pelatihannya. Lin Hai menggunakan metode ilmiah untuk berolahraga, agar bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Setelah berlatih lebih dari 1 jam, mereka diperbolehkan istirahat dan bisa mengecek keadaan jaring ikan. Semua orang merasa sungguh ajaib melihat mereka benar-benar telah menangkap ikan. Jaring ikan ini kelihatannya biasa saja, dan aku tidak menyangka akan sekuat itu. Bisakah aku makan sup ikan malam ini? Tentu saja. Kita bisa menangkap 2 atau 3 pon ikan sekaligus, dan pada malam harinya kita pasti sudah menangkap 6 atau 7 pon ikan. Lin Hai tersenyum dan berkata, cepat kumpulkan ikannya dan masukkan kembali jaringnya ke sungai. Aku akan memastikan ada banyak sup ikan untuk makan malam kali ini. Ketika mereka mendengar bahwa mereka bisa mencicipi sup ikan, mereka menjadi sangat termotivasi. Mereka berkeringat deras selama latihan sepanjang sore. Namun tidak ada satupun yang mengeluh atau merasa lelah. Lin Hai sangat puas dengan hasil latihan hari ini, tinggal menunggu hingga kuda-kudanya kokoh dan bisa melanjutkan latihan berikutnya. Mereka bisa mencoba melatih perubahan formasi. Lagi pula, begitu bertemu dengan binatang buas, apapun bisa terjadi, jadi mereka tidak boleh terlalu kaku. Lin Hai tidak sepenuhnya bergantung pada idenya sendiri untuk pelatihan ini. Lin Hai juga mendengarkan saran mereka untuk mengoptimalkan setiap formasi, karena mereka memiliki pengalaman berburu yang lebih banyak dan sangat paham dengan perilaku hewan liar. Lin Hai akan menerima setiap saran dari mereka. Ketika tiba waktunya makan malam, semua keluarga pemburu datang ke rumah Lin Hai untuk makan malam. Halaman rumah menjadi sangat ramai, begitu juga dengan sup ikannya. Mereka tidak akan pernah bisa menikmati makanan lezat seperti ini di waktu lain. Anak-anak melompat dan berlarian dengan gembira. Qi Hu dan Qi Bao mendengarkan tawa ceria dari kejauhan. Ekspresi wajah menjadi sangat jelek. Keberuntungan orang ini benar-benar bagus akhir ini. Tidak hanya menghasilkan banyak uang, tapi begitu banyak orang yang mau mengikutinya. Hal ini benar-benar membuatku marah. Qi Hu memukulkan tinjunya ke tanah dengan sangat marah. Saudaraku, ini tidak bagus. Semua pemburu itu mengikuti Lin Hai. Tidak akan mudah bagi kita untuk mencari masalah dengan Lin Hai lagi. Mari kita tunggu dan lihat perkembangannya. Kita pasti bisa mendapatkan caranya. Desa ini milik kita, dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini bersatu. Para pemburu ini semuanya ahli dalam seni bela diri. Tidak mungkin kita berdua bisa menghadapi mereka. Wajah Qi Bao terlihat penuh dengan kekhawatiran. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan bisa mengalahkan para bandit di Gunung Laoyao. Lita bisa memancing para bandit ke sini dan menghajar mereka sampai babak belur. Mata Qi Hu menunjukkan niat membunuh yang sangat besar. Qi Bao terkejut. Saudaraku, kamu tidak serius kan? Para bandit itu bisa membunuh orang tanpa berkedip. Apakah kamu yakin untuk membawa bandit itu ke desa? Akan merepotkan jika mereka membunuh dan membakar orang di mana-mana. Jangan khawatir, para bandit itu tidak akan membunuh orang begitu saja, dan mereka juga tidak ingin mendapatkan masalah. Katakan saja pada bandit-bandit itu bahwa Lin Hai mempunyai banyak perak di rumahnya. Tanpa uang, orang-orang itu dengan sendirinya akan berhenti mengikuti Lin Hai lagi, kata Qi Hu. Tapi kita bahkan tidak mengenal bandit di Gunung Laoyao. Haha,
Saat kita pergi berjudi beberapa hari yang lalu, bukankah kita bertemu dengan seorang pria yang terluka? Dia adalah mata dari Gunung Laoyao. Saya sudah bertemu dengannya dan setuju untuk membantunya mencari tahu keluarga mana yang mempunyai banyak uang. Ketika perampokan berhasil, dia akan membagikan hasilnya kepada kita. Qi Hu berkata dengan bangga. Bukankah ini seperti menjadi mata-mata para bandit? Jika aku tertangkap, aku akan dipenggal oleh pemerintah. Qi Bao menjadi sedikit takut, tidak masalah jika mereka meminjamkan uang dengan bunga tinggi untuk menipu orang, kemungkinan terburuknya, mereka akan ditangkap oleh pemerintah, dipukuli dengan beberapa tongkat, dan ditahan selama beberapa saat saja, namun berkolusi dengan bandit sudah termasuk kejahatan serius. Sekali hal ini terungkap dan tertangkap, para pelaku pasti akan dijatuhi hukuman mati. Bersambung